Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat dakwah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah adalah kebutuhan manusia. Mengapa dakwah menjadi kebutuhan manusia? Akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas tentang kebutuhan manusia, alangkah baiknya kita berbicara tentang apa itu hakikat dakwah. Saya di sini merumuskan sesingkat mungkin hanya 3 poin dalam hakikat dakwah ini. Misalnya dalam Al-Quran, kata dakwah itu ditemukan tidak kurang dari 198 kali, yang maknanya itu berbeda, setidaknya ada 10 makna. Misalnya kata dakwah ini mempunyai makna itu mengajak ataupun menyeru. Ada dakwah ini mempunyai makna berdoa. Dakwah ini mempunyai makna mendakwa ataupun menuduh. Ataupun dakwah ini mempunyai makna mengadu, memanggil, meminta, mengundang, ataupun bisa disebutnya sebagai malaikat isrofil. Adapun gelar dan anak angkat, itu adalah beberapa makna tentang dakwah. Lalu kemudian yang kedua, dakwah adalah kegiatan atau usaha memanggil orang muslim maupun non-muslim dengan cara bijaksana kepada Islam sebagai jalan yang benar. Jadi dakwah adalah kegiatan usaha, makanya ada yang berdakwah bukan kepada muslim, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka dakwah pun disampaikan kepada orang yang muslim dan non-muslim dengan cara yang bagaimana? Cara yang bijaksana. Apa indikator bijaksana? Kemarin saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Melalui apa? Melalui penyampaian ajaran Islam untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Artinya apa? Artinya dakwah ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup damai di dunia dan akhirat. Karena percuma ketika kita berdakwah tanpa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, hakikat dakwah seperti yang ditulis Abdul Karim Zaidan, ini adalah mengajak kepada agama Allah, yaitu Islam. Makanya dakwah itu membawa misi yang persuasif. Arti persuasif di sini adalah mengajak, bukan yang represif. Bukan artinya dengan hal memaksakan, bukan hal yang bersifat dengan kekerasan menurut Abdul Karim Zaidan, tapi dengan persuasif, mengajak saja. Lalu kemudian di sini saya akan membahas sedikit tentang bentuk dan jenis dakwah. Misalnya, yang pertama adalah bentuk dakwah itu adalah tabligh, yaitu bagaimana dakwah dilakukan kepada halayak ramai. Misalnya ada khutbah, dibagi lagi tabligh, nanti ada khutbah, ada kitabah, iklan. Bagaimana nanti dakwah itu melalui mimbar, ceramah dan sebagainya, disebut sebagai khutbah. Ataupun dakwah melalui media massa ataupun media cetak dan sebagainya, disebut sebagai kitabah, melalui tulisan kita. Nah, kemudian ketika dakwah melalui media massa tadi, yang ketiga disebut sebagai iklan. Bagaimana kita berdakwah di media sosial, di televisi, di radio dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tadwir. Tadbir ini adalah bagaimana kita berdakwah melalui manajerial. Di sini kita berdakwah dengan menggunakan filantropi Islam ataupun misalnya manajemen Islam, misalnya dengan zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan dalam bentuk bajinas dan sebagainya. Itu dalam bentuknya tadbir. Yang ketiga adalah irsyad, bagaimana dakwah itu dalam bentuk yang lebih skupnya lebih kecil. Artinya misalnya lebih individual, yang ini misalnya bersifat ataupun membentuk suatu kepribadian. Makanya nanti membutuhkan ilmu lainnya, itu bentuk yaitu ilmu psikologi. Karena irsyad ini kaitan dengan psikologi kan. Bagaimana berdakwah dengan 2 orang sebagainya, ataupun lingkup yang lebih kecil. Lalu kemudian tadbir. Nah, tadbir ini bagaimana dakwah ya pengembangan masyarakat Islam. Bagaimana dakwah yang lebih luas cakupannya itu membentuk masyarakat yang Islam. Nah, sedangkan jenis dakwah sebenarnya ini banyak, tapi saya bahas secara besar ada 4. Yang pertama adalah dakwah nafsiyah. Kemarin saya sudah sebutkan, sebelum kita mendakwai orang lain, kita harus mendakwai diri sendiri. Disebut sebenarnya dakwah nafsiyah. Man aroda nafsahu faqad aroda rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka dengan dakwah nafsiyah ini salah satu jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Yang kedua adalah dakwah fardiyah. Nah, dakwah fardiyah ini adalah dakwah yang dalam lingkupan yang lebih kecil. Ya, tadi nanti ada bagian-bagian yang fardiyah.
Ya, kemudian dakwah fi akhwalillah. Fi akhwalillah ini dalam cakupan yang lebih luas, ataupun misalnya dalam dakwah organisasi dan sebagainya. Sedangkan dakwah hizbiyah nanti ini dakwah dalam berbentuknya sekupan bangsa, negara dan sebagainya. Ini ada banyak lagi dibagi menjadi beberapa macam. Tapi secara lebih garis besar ini dibagi menjadi 4 bagian. Next, kita akan membahas tentang hakikat manusia secara bahasa dan secara istilah. Pertama, kita akan bahas manusia itu apa secara bahasa. Secara bahasa itu berasal dari kata nasya yang artinya dia lupa. Maksud lupa di sini apa? Bahwa hakikatnya manusia itu lupa terhadap perjanjian terhadap Allah di masa lalu. Maka dari itu kita harus diingatkan kembali ketika kita lahir di dunia. Makanya diadain dan sebagainya, ataupun kita diajarkan agama dan sebagainya. Maka dari itu dalam hadis Rasulullah jelaskan bahwa manusia itu punya salah dan lupa. Jadi wajar saja ketika kita lupa. Maka fungsinya dakwah adalah untuk mengingatkan kembali kepada fitrah kita yang cenderung kepada kebenaran. Hanif, cenderung kepada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah fungsi dari dakwah. Lalu kemudian ada 4 macam fungsi dakwah menurut istilah. Ada yang disebut sebagai al-insan, disebut sebagai an-nas, disebut al-bashar, dan Bani Adam. Yang pertama adalah al-insan. Manusia tadi karena sering lupa sehingga perlukan teguran dan peringatan. Misalnya seperti yang terjadi pada saat ini kita sedang mengalami di mana adanya wabah corona ataupun COVID-19. Mungkin sebagai manusia, sebagai insan, ini sebagai teguran atau peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia supaya lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu. Misalnya dengan adanya COVID-19, kita jadi lebih berkumpul dengan keluarga. Betapa keluarga itu lebih berharga. Karena semua orang harus diam di rumah. Ataupun kita lebih bisa menghargai adanya guru. Karena dengan adanya kita di rumah, belajar di rumah misalnya, para orang tua jadi tahu bagaimana susahnya mendidik anak. Itu adalah salah satu hakikat manusia berdasarkan insan. Yang kedua adalah anas. Anas ini berarti gerak dan tampak. Artinya yang ditujukan kepada sekelompok manusia, baik jenis manusia itu sendiri maupun tertentu. Misalnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya ataupun yang berguna bagi sesama. Artinya di sini adalah orang yang sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi sesama. Ini menunjukkan sekelompok manusia yang terbaik. Makanya disebutlah an-nas. Yang ketiga, hakikat manusia itu al-basar. Al-basar itu adalah karena manusia itu punya rasa, itu punya perasaan, maka harus disabarkan dan dinamai. Itulah fungsi dari dakwah. Dakwah itu membuat orang jadi sabar dan damai. Lalu yang keempat, hakikat dari manusia adalah disebutkan sebagai Bani Adam. Bani Adam ini adalah untuk menunjukkan asal usul bermulanya Nabi Adam sehingga kita tahu dan sadar akan jati diri kita sebenarnya. Misalnya, dari mana dia berasal, dari mana dia hidup, dari mana ia akan kembali. Misalnya, kita itu berasal dari mana? Kita berasal dari surga. Maka ketika kita melaksanakan segala perintah yang menjauhi larangan, selalu tawakal dan sebagainya, maka kita akan kembali kepada asal kita di mana? Di surga. Lalu yang kedua, untuk apa kita hidup? Dari Nabi Adam kita belajar bahwa apa itu tugas kita manusia di dunia. Kita akan jelaskan pada saat itu. Lalu kemana kita akan kembali? Ya tadi, kalau kita tetap berada di jalur yang lurus, maka kita akan kembali pada surga. Tapi kalau kita bengkok dan sebagainya, kita mengikuti hawa nafsu kita tergoda oleh rayuan bujuk setan, maka kita akan mengani setan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka itu adalah hakikat manusia berdasarkan bahasa dan istilah. Selanjutnya, tadi jelaskan apa itu tugas manusia. Tugas manusia secara sederhana itu dibagi dua. Yang pertama itu sebagai khalifah Allah, yang kedua itu sebagai hamba Allah. Yang pertama tadi manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Makanya secara sederhana misalnya kalau kita belum jadi RT, RW, bupati, gubernur, presiden, minimal kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ataupun pemimpin bagi keluarga kita ketika sudah menikah. Itu adalah tugas manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Yang kedua adalah sebagai Abdullah,
sebagai hamba Allah, sebagai abdi Allah. Kalau abdi tugasnya adalah mengabdi, maka segala kehidupan kita itu intinya adalah harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba Allah. Semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa dikatakan sebagai nilai ibadah. Segala sesuatu tanpa niatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu bukan bernilai ibadah. Ya, hanya nol saja. Ketika kita misalnya meniatkan karena Allah, tambah 1 bisa di 10, 100, 1000 dan sebagainya. Itu adalah tugas manusia. Lalu kemudian kita langsung membahas terhadap kebutuhan manusia terhadap dakwah itu. Menurut Pak Sukri Sambas dalam bukunya Filsafat Dakwah, ada 4 kebutuhan manusia terhadap dakwah. Yang pertama adalah dakwah Islami ini diperlukan untuk mengaktualisasikan syahadat ilahiyah dalam kehidupan. Kadang kita seringkali lupa untuk mengaktualisasikan syahadat ilahiyah, hanya sekedar di bibir saja, hanya sekedar ucapan saja. Untuk mengaktualisasikan itu, maka diperlukan dakwah Islamiyah. Biar syahadat orang mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dengan apa? Dengan dakwah Islam. Yang kedua, dakwah Islam ini menurut pendapat Maturidi ini menjadi dasar dan alasan bagi akal untuk melaksanakan kewajiban beriman kepada Allah. Jadi akal itu fungsinya bukan hanya untuk berpikir, tapi untuk beriman. Semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebelum datangnya dakwah yang dibawa Rasulullah, manusia tidak akan mendapatkan azab. Jadi dulu misalnya sebelum Rasulullah datang, itu kan banyak kaum nabi yang kena azab. Misalnya kaum Nabi Nuh, bahkan anak dan istrinya misalnya tidak beriman kepadanya karena azab. Lalu kemudian misalnya kaum Nabi Lut yang sodomi dan sebagainya, dan LGBT itu kan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad itu karena sekupnya bukan ranah kekauman, tapi rahmatan lil alamin, maka memberikan rahmat bagi seluruh alam. Lalu kemudian menurut Imam Syafi'i, kenapa dakwah dibutuhkan? Karena cahaya di dalam hati itu adalah fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Karena itu dakwah dibutuhkan untuk mengantisipasi keadaan hati yang berkurang. Jadi ketika kita berkurang, ditambahnya dengan apa? Ya dengan dakwah tadi. Menurut Imam Syafi'i. Lalu yang terakhir, kebutuhan manusia terhadap dakwah adalah karakter agama Islam itu sendiri yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penyebar kasih sayang Allah bagi seluruh alam tadi. Maka wilayah kerasulan terakhir ataupun Rasul ini berlaku bagi seluruh alam, bukan hanya manusia, tapi seluruh alam. Identifikasinya apa? Proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan. Misalnya tadi, kita sadar tidak sadar, maka kita membutuhkan dakwah Islamiyah. Karena tadi misalnya Imam Syafi'i mengatakan cahaya hati itu adalah fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Lalu kemudian alasan manusia berdakwah itu apa? Ada 2 alasan penting kenapa manusia berdakwah. Yang pertama, kita diberikan potensi baik dan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, untuk membedakan baik dan buruk itu adalah salah satu potensi yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita harus berdakwah untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita tidak berdakwah, orang-orang tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita ditugas untuk mengingatkan kembali manusia karena kita sering lupa. Karena tergoda oleh bujuk rayu setan, mengikuti hawa nafsunya. Mereka lupa, maka tugas kita untuk berdakwah adalah untuk mengingatkan kembali mereka terhadap kebaikan dan mencegah kepada kebaikan. Yang kedua adalah lingkungan keluarga sebagai pendidikan, sebagai madrasatul ulama. Sebagai pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Sebelum orang lain, kita harus mendakwai lingkungan keluarga kita. Makanya kadang ada orang ceramah kemana-mana, tapi keluarganya hancur berantakan. Kenapa? Mungkin dia tidak menerapkan prinsip yang kedua ini. Alasan berdakwah yang paling penting adalah lingkungan keluarga dulu, baru kita melakukan ekspansi dakwah ke luar, ke masyarakat, ke umat dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang akibat ketika manusia tidak didakwahi dan tidak melaksanakan dakwah itu apa? Ada 6 di sini saya catat. Yang pertama, karena manusia hakikatnya lupa.
manusia akan tetap pada kebodohan terhadap akhlak dan moralitas sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah. Jadi ketika tidak ada dakwah, maka manusia tadi akan kembali kepada jahiliyah, kepada kebodohan. Karena tidak ada nilai akhlak dan moralitas yang dibawa. Nilai akhlak dan moralitas itu dibawa oleh orang-orang yang berdakwah, orang yang menyebarkan ajaran-ajaran agamanya, mengajarkan kebaikan dan mencegah seseorang pada keburukan. Lalu yang kedua, itu adalah manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya yang memang sangat penting. Kebutuhan itu terpenuhi. Misalnya kita setiap hari makan secara fisik, tapi apakah batin dan spiritual kita dikasihkan makan dan minum setiap hari? Makanya sering ada istilah, saya itu banyak materi tapi kok gersang. Mungkin dia itu kurang dalam segi materi spiritualnya. Dia mungkin secara material banyak harta melimpah, jabatan tinggi, istri cantik, dan lain sebagainya. Tapi misalnya ada kekeringan hati, kan tadi dia tidak mendekatkan diri pada Allah. Maka tugas dakwah di situ adalah untuk menyinari hati-hati yang tertutup ini, hati-hati yang gelap ini menjadi yang cerang benderang dan menjadi sesuatu yang lebih tenang lagi. Kemudian selanjutnya adalah cahaya hati pada manusia memang selalu dalam keadaan berkurang. Ini jujur sekali. Karena tadi menurut Imam Syafi'i itu hati itu fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka ketika berkurang itulah fungsinya dakwah, untuk menambah cahaya hati dalam diri kita. Lalu yang keempat adalah akal tidak akan dipandu oleh pengetahuan-pengetahuan agama syariat Islam, sehingga perilakunya cenderung mengikuti akal dan hawa nafsu. Jadi akal itu harus dipandu oleh pengetahuan agama. Karena ketika tidak dipandu oleh pengetahuan agama, maka akan dipandu oleh siapa? Oleh hawa nafsu kita. Makanya ada istilah sekarap gue, terserah gue, menurut gue ya ini benar. Itu enggak ada. Jadi kalau kita mengikuti hanya akal saja, maka pengetahuan agama itu untuk menyeimbangkan potensi akal yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kelima adalah eksistensi Tuhan tidak akan dikenal manusia. Karena melalui dakwah lah kita mengenal tentang keberadaan dari Tuhan itu ada. Misalnya, Anda mengenal Allah dari mana? Ya dari ustadz saya Pak, dari orang tua saya Pak, dari kiai saya Pak. Itu menunjukkan bahwa dengan adanya dakwah, orang yang berdakwah disebut dai, itu adalah sebagai salah satu tugasnya untuk menunjukkan eksistensi Tuhan supaya dikenal manusia. Lalu yang terakhir adalah potensi baik pada manusia yang Allah anugerahkan tidak akan termaksimalkan. Malahan potensi buruklah yang akan lebih menguasai disebabkan oleh tadi. Potensi baik akan hilang oleh potensi buruk. Kalau kalian lihat film Joker misalnya, orang jahat itu adalah orang baik. Walaupun saya tidak selalu sepakat. Tapi misalnya itu bisa benar ketika potensi baik kita itu ditutupi oleh hawa nafsu dan ini banyak mengetahui agama syariatnya, maka tadi potensi baik kita tertutupi, potensi buruk itu adalah akibat ketika manusia tidak didakwahi, tidak melaksanakan serius besar. Itu saja pada pembahasan kali ini. Silahkan diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.